Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 pada kelas 3H. Kali ini kita akan membahas atau mempresentasikan tentang analisis rasio keuangan pada PT Zirexindo Mandiri Tbk periode 2022 dan 2023. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak Andi Martia selaku dosen pengampu pada mata kuliah penganggaran perusahaan. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah ujian tengah semester dan ujian akhir semester untuk mata kuliah penganggaran perusahaan. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama ada saya, Nisa Kuratal Ayun, lalu Erlin Febrianti, Rian Setiawan, dan Sinta Bella. Kita masuk ke latar belakang. Di era perubahan yang sangat pesat saat ini, kebutuhan masyarakat global terhadap teknologi telah menjadi bagian dari kebutuhan primer. Indonesia adalah sebagai salah satu negara dalam peningkatan permintaan teknologi tertinggi di dunia sejak awal pandemi COVID-19 2019 silam. Ini adalah menjadi peluang besar bagi Zirexindo. Sebagai perusahaan lokal yang memproduksi berbagai perangkat IT seperti laptop, PC, dan layanan IT support, Zirexindo berkomitmen penuh untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan teknologi masyarakat Indonesia. Lalu sebenarnya apa sih tujuan dari kita menganalisis si rasio keuangan PT Zirexindo ini khususnya? Tujuan kita terbagi menjadi tiga, yaitu untuk mengetahui rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas. Rasio likuiditas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan, khususnya si PT Zirexindo, dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, menunjukkan apakah aset lancar Zirexindo mencukupi untuk menutup kewajiban tersebut. Lalu yang kedua, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang untuk memberikan gambaran stabilitas struktur keuangan perusahaan dalam menghadapi hutang. Lalu rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas mengidentifikasi tingkat efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba, mencerminkan keberhasilan pengelolaan aset dan modal. Lalu manfaat. Manfaat dari kita menganalisis rasio keuangan PT Zirexindo ini agar hasil analisis dari laporan keuangan tahun 2022 dan 2023 dapat memberikan gambaran kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Data ini juga dapat membantu mengukur pencapaian target keuangan, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan merumuskan strategi untuk memperkuat posisi perusahaan di pasar teknologi yang terus berkembang. Perkenalkan, nama saya Rian Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca laporan keuangan periode 2022 sampai 2023. Sini neraca adalah bagian dari laporan keuangan perusahaan yang berisi mengenai posisi aset atau harga kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, posisi uang dan modal pemegang saham pada periode waktu tertentu. Neraca akan memberikan gambaran kepada investor mengenai harta, jumlah hutang perusahaan, sekaligus modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Berikut adalah neraca laporan keuangan PT Zirexindo Mandiri Buana Tbk periode 2022 sampai 2023. Di sini ada tabel neraca laporan keuangan PT Zirexindo Mandiri Buana Tbk. Laporan posisi keuangannya di tanggal 30 September 2023 dan tanggal 31 Desember 2022. Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain. Di sini terbagi menjadi aset lancar di tahun 2023 dan 2022. Di dalamnya ada kas dan setara kas di tahun 2023 mencapai 15 miliar 554 juta 535 juta 1.663 rupiah. Di tahun 2022-nya mencapai 206 miliar 376 juta 346.678 rupiah. Untuk piutang usahanya tidak ada laporannya, dan kemudian ada pihak ketiga neto di tahun 2023 mencapai 881 miliar 92 juta 476.677 rupiah. Di tahun 2022-nya mencapai 73 miliar 10 juta 660.565 rupiah. Pihak berelasi.
dari tahun 2023 mencapai 3 miliar 793 rupiah. Di tahun 2022-nya mencapai 9 miliar 154 juta 764 ribu 223 rupiah. Piutang lain-lain sampai pihak ketiga di tahun 2023 mencapai 363 juta 785 ribu 842 rupiah. Di tahun 2022-nya mencapai 242 juta 591 ribu 587 rupiah. Persediaan netonya di tahun 2023 mencapai 263 miliar 128 juta 889 ribu 717 rupiah. Di tahun 2022-nya mencapai 272 miliar 200 juta 454 ribu 576 rupiah. Kemudian ada pajak dibayar di muka di tahun 2023 mencapai 139 juta 859 ribu 335 rupiah. Di tahun 2022-nya mencapai 12 miliar 319 juta 432 ribu 350 rupiah. Piutang pihak berelasi di tahun 2023 mencapai 252 juta 683 ribu 358 rupiah. Di tahun 2022 mencapai 256 juta 701 ribu 653 rupiah. Biaya dibayar di muka dan uang di muka mencapai 50 miliar 421 juta 490 ribu 209 rupiah di tahun 2023. Di tahun 2022-nya mencapai 49 miliar 692 juta 658 ribu 276 rupiah. Jadi total aset lancarnya mencapai di tahun 2023 414 miliar 746 juta 945 ribu 494 rupiah. Di tahun 2022-nya mencapai 623 miliar 253 juta 608 ribu 907 rupiah. Aset tidak lancar. Aset tidak lancar dibagi menjadi aset pajak tangguhan. Di tahun 2023 mencapai 10 miliar 999 juta 153 ribu 970 rupiah. Di tahun 2022 mencapai 4 miliar 486 juta 698 ribu 41 rupiah. Kemudian ada estimasi tagihan pajak di tahun 2023 mencapai 23 miliar 337 juta 15.626 rupiah. Di tahun 2022 mencapai 12 miliar 988 juta 923 ribu 855 rupiah. Kemudian ada uang muka pembelian aset tetap di tahun 2023 mencapai 4 miliar 823 juta 863 ribu 632 rupiah. Di tahun 2022-nya mencapai 3 miliar 954 juta 545 ribu 451 rupiah. Aset tetap neto di tahun 2023 mencapai 61 miliar 123 juta 147 ribu 51 rupiah. Di tahun 2022-nya mencapai 62 miliar 69 juta 360 ribu 839 rupiah. Properti investasi netonya di tahun 2023 mencapai 381 juta 748 ribu 434 rupiah. Di tahun 2022-nya mencapai 476 juta 681 ribu 436 rupiah. Total aset tidak lancarnya di tahun 2023 mencapai 100 miliar 664 juta 928 ribu 763 rupiah. Di tahun 2022-nya mencapai 83 miliar 976 juta 209 ribu 622 rupiah. Total asetnya di tahun 2023 mencapai 515 miliar 411 juta 874 ribu 257 rupiah. Di tahun 2022-nya mencapai 707 miliar 229 juta 818 ribu 529 rupiah. Liabilitas dan ekuitas dan liabilitas di tahun 2023 dan 2022 tidak ada neraca keuangannya, dan kemudian liabilitas jangka pendeknya dibagi menjadi utang bank jangka pendek di tahun 2023-nya mencapai 141 miliar 724 juta 829 ribu 694 rupiah. Di tahun 2022-nya mencapai 154 miliar 814 juta 691 ribu 554 rupiah.
Kemudian ada utang usahanya di tahun 2023 mencapai 61 miliar 303 juta 483.960 rupiah. Di tahun 2022-nya mencapai 267 miliar 953 juta 588.239 rupiah. Kemudian ada utang lain-lain di tahun 2023 mencapai 7 miliar 116 juta 534.750 rupiah. Di tahun 2022-nya mencapai 19 juta 500. Kemudian ada beban akrualnya di tahun 2023 mencapai 5 miliar 637 juta 993.874 rupiah. Di tahun 2022-nya mencapai 6 miliar 367 juta 740 rupiah. Uang muka pelanggannya di tahun 2023 mencapai 2 miliar 291 juta 452 1.516 rupiah. Di tahun 2022-nya mencapai 1 miliar 435 juta 995.785 rupiah. Kemudian utang pajak di tahun 2003 mencapai 124.741.499 rupiah. Di tahun 2022-nya mencapai 1.395.637.312 rupiah. Kemudian ada pendapat sewa diterima di muka mencapai di tahun 2023 42 juta rupiah, di tahun 2022-nya mencapai 22 juta 666.670 rupiah. Bagian lancar atas kemudian dibagi menjadi utang pembiayaan konsumen. Di tahun 2023 mencapai 245 juta 379.424 rupiah. Di tahun 2022-nya mencapai 157 juta 500.000 rupiah. Kemudian ada utang bank jangka panjang dan utang lain-lain di tahun 2003 tidak ada neraca keuangannya. Kemudian di tahun 2022-nya utang lain-lain mencapai 116 juta 912.312. Jadi total liabilitas jangka pendeknya di tahun 2023 218 miliar 486 juta 415.717 rupiah. Di tahun 2022-nya mencapai 432 miliar 284 juta 232.283 rupiah. Liabilitas jangka panjangnya dibagi menjadi liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian lancar, utang pembiayaan konsumen, utang bank jangka panjang. Di tahun 2023 dan 2022 tidak ada laporan keuangannya. Kemudian ada utang lain-lain. Di tahun 2023 mencapai 271 juta 150.000 rupiah. Di tahun 2022-nya mencapai 247 juta 225.000 rupiah. Liabilitas bulan kerjanya di tahun 2023 mencapai 7 miliar 137 juta 525.000 rupiah. Di tahun 2022-nya mencapai 6 miliar 409 juta 32 rupiah. Jadi total liabilitas jangka panjangnya di tahun 2023 mencapai 7 miliar 408 juta 675 ribu rupiah. Di tahun 2022-nya mencapai 6 miliar 656 juta 257 rupiah. Total liabilitasnya di tahun 2023 mencapai 225 miliar 895 juta 90.717 rupiah. Di tahun 2022-nya mencapai 438 miliar 940 juta 489.283 rupiah. Ekuitasnya modal saham, modal dasar eh, 4 miliar lembar saham dengan nilai nominal Rp 25 per lembar saham. Modal ditempatkan dan di store penuh. Di tanggal 31 Maret 2023. Hmm, Di tahun 2023 mencapai 33 miliar 33 miliar 333 juta 363.900.000 rupiah. Di tahun 2022-nya mencapai 33 miliar 333 juta 345.925 rupiah. Tambahan modal di store eh, di tahun 2023 mencapai 69 miliar 206 juta 759.516 rupiah. Di tahun 2022 mencapai 69 miliar 206 juta 238.241 rupiah. Penghasilan komprehensif lain-lain di tahun 2023 mencapai 217 juta 333.410 rupiah. Di tahun 2022 mencapai 502 juta 883.190 rupiah. Saldo labanya dibagi menjadi telah ditentukan penggunaannya di tahun 2023 mencapai 2 miliar 500 juta. Di
tahun 2022-nya juga sama 2.500.000.000, belum ditentukan penggunaannya. Di tahun 2023 mencapai 184.259.326.714 rupiah. Di tahun 2022-nya mencapai 162.746.861.890 rupiah. Total ekuitasnya di tahun 2023 mencapai 289.516.783.540 rupiah. Kemudian di tahun 2022-nya mencapai 268.289.329.246 rupiah. Jadi total liabilitas dan ekuitasnya mencapai di tahun 2023 515.411.874.257 rupiah. Di tahun 2022-nya mencapai 707.229.818.529 Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi periode tahun 2022 sampai tahun 2023 dari PT Zirek Indo Mandiri Buana Tbk. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September disajikan dalam rupiah. Di sini ada penjualan neto bernominal 230.787.617.414 pada tahun 2023 dan di tahun 2022 mengalami penurunan. Lalu ada beban pokok pendapatan di tahun 2022 turun dan di 2023 naik. Lalu ada laba bruto di tahun 2023 berjumlah 64.588.360.197 dan di tahun 2022 bernominal 42.154.513.240. Lalu ada beban penjualan dan pemasaran naik di tahun 2023, beban umum dan administrasi masih sama, menaik drastis di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Lalu ada pendapatan beban operasional lain-lain masih sama di tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan di tahun 2022. Lalu ada laba usaha di tahun 2023 berjumlah 24.739.743. Lalu di tahun 2022 bernominal 34.275.500. Lalu ada pendapatan keuangan, beban keuangan, laba sebelum pajak penghasilan bernominal 13.647.766 dan di tahun 2022 bernominal 29.265.795.697. Di laba sebelum pajak penghasilan ini di tahun 2022 naik drastis dibandingkan di tahun 2023. Lalu ada beban pajak penghasilan kini, tangguhan beban pajak penghasilan, dan laba tahun berjalan. Laba tahun berjalan di tahun 2023 bernominal 29.832.332.187 dan di tahun 2022 berjumlah 22.477.376.162. Lalu ada penghasilan komprehensif lain, item yang tidak akan direklarifikasikan ke laba rugi periode berikutnya. Ada laba pengukuran kembali atau liabilitas imbalan kerja yang di tahun 2023 bernominal 157.155.860. Lalu di tahun 2022 bernominal 52.032.000. Lalu ada pajak terkait, ada total penghasilan komprehensif lain-lain yang bernominal di tahun 2023 285.549.780 dan di tahun 2022 bernominal 40.584.960.
Lalu ada total laba komprehensif tahun berjalan, nominalnya tuh besar di tahun 2023 dibandingkan 2022. Di tahun 2023 mengalami kenaikan 7 juta sekian. Lalu ada laba perusahaan dasar di tahun 2023 bernilai 22,41, sedangkan 2022 itu hanya bernilai 16,86. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tabela akan menjelaskan di poin 2.3 yaitu analisis laporan keuangan PT Zirexindo Mandiri Tbk. Nah, yang pertama ini adalah short term, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu adalah current ratio, quick ratio, serta ada cash ratio. Nah, di current ratio ini kita pakai rumus yaitu current asset dibagi dengan current liability. Pada tahun 2023, current assetnya sebesar 414 miliar 746 juta 945.494 rupiah. Dengan current liability-nya sebesar 218 miliar 486 juta 415.717 rupiah. Dengan total current ratio-nya tahun 2023 sebesar 189,82%. Lalu di tahun 2022 current asetnya sebesar 623 miliar 253 juta 608.907 rupiah, dengan current liability-nya sebesar 432 miliar 284 juta 232.283 rupiah, dengan total current rasionya tahun 2022 sebesar 144,17%. Lalu rata-ratanya mencapai sebesar 166,995%. Lalu yang kedua itu adalah quick ratio-nya, dengan rumus current asset dikurangi dengan current liability-nya. Nah, di sini tahun 2023 current asetnya itu dia mencapai sebesar 414 miliar 746 juta 945.494 rupiah, dengan inventorinya sebesar 263 miliar 128 juta 889.717 rupiah. Lalu current liability-nya sebesar 218 miliar 486 juta 415.717 rupiah, dengan total quick ratio-nya tahun 2023 sebesar 69,39%. Lalu di tahun 2022 current asset itu mencapai sebesar 623 miliar 253 juta 608.907 rupiah. Lalu inventorinya sebesar 272 miliar 200 juta 454.576 rupiah, dengan current liability-nya sebesar 432 miliar 284 juta 232.283 rupiah, dengan total quick ratio-nya tahun 2022 sebesar 81,20% dan total rata-ratanya sebesar di 75,295%. Lalu yang ketiga itu adalah cash ratio, dengan rumus cash dibagi dengan current liability. Tahun 2023 cashnya itu dia sebesar 15 miliar 554 juta 535.663 rupiah, dengan current liability-nya sebesar 218 miliar 486 juta 415.717 rupiah, dengan total cash ratio-nya tahun 2023 sebesar 7,11%. Lalu di tahun 2022 cashnya sebesar 206 miliar 376 juta 346.678 rupiah, dengan current liability-nya sebesar 432 miliar 284 juta 232.283 rupiah, dengan total cash ratio-nya tahun 2022 sebesar 40 juta 47,74%, dengan rata-rata 27,425%. Lalu yang kedua yaitu long term, terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama total debt ratio, lalu ada debt equity ratio, lalu ada equity multiplier, lalu ada times interest earned. Nah, yang pertama ini total debt ratio itu dengan rumus total equity dibagi dengan total aset. Di tahun 2023 total equity-nya itu sebesar 289 miliar 516 juta 783.540 rupiah, dengan total asetnya sebesar 515 miliar 411 juta 874
Rp56.257 dengan total debt rasionya di tahun 2023 sebesar 56,17%. Lalu di tahun 2022 total equity itu sebesar 268.249.329.246 rupiah dengan total asetnya sebesar 707.229.818.529 rupiah dengan total debt rasionya tahun 2022 sebesar 37,93% dengan rata-rata sebesar 47,0,5%. Lalu adalah debt equity ratio dengan rumus total debt dibagi dengan total equity. Nah, tahun 2023 total debt-nya itu sebesar 210.514.969.327 rupiah dengan total equity-nya sebesar 289.515.783.543 rupiah dengan total debt equity rasionya tahun 2023 sebesar 72,71%. Lalu tahun 2022 total debt-nya sebesar 424.457.829.417 rupiah dengan total equity-nya sebesar 268.329.246 rupiah dengan total debt equity rasionya tahun 2022 sebesar 158,20% dengan rata-rata sebesar 115,455%. Lalu yang ketiga itu adalah equity multiplier dengan rumus total aset dibagi dengan total equity. Nah, tahun 2023 total asetnya mencapai 511.411.874.257 rupiah dengan total equity-nya sebesar 289.515.783.540 rupiah dengan total equity multiplier-nya tahun 2023 sebesar 178,02%. Lalu tahun 2022 total asetnya itu sebesar 707.229.818.529 rupiah dengan total equity-nya sebesar 268.289.329.246 rupiah dengan total equity multiplier-nya tahun 2022 sebesar 263,60% dengan rata-rata sebesar 220,81%. Yang terakhir adalah times interest earned dengan rumus EBIT dibagi dengan interest EXP. Nah, tahun 2023 laba sebelum bunga atau dan pajaknya sebesar 13.647.677.766 rupiah dengan interestnya sebesar 10.850.229.186 rupiah dengan totalnya yaitu sebesar 125,78%. Lalu tahun 2022-nya laba sebelum bunganya dan pajak sebesar 29.265.795.697 rupiah dengan interestnya sebesar 4.999.175.000 dengan 21 rupiah dengan total 590,13% dengan rata-rata 357,955%. Pada tabel 2.4 ini adalah table change atau tabel perbandingan. Di sini ada rasio likuiditas. Dari rasio likuiditas ini kita dapat tahu current rasio menunjukkan nilai 45,65% yang berarti likuiditas yang dimiliki perusahaan PT Zirexindo termasuk rendah untuk memenuhi kewajiban membayar utang jangka pendeknya karena berada di bawah 100% atau 1,0. Lalu quick rasionya yaitu pada nilai 11,81% menunjukkan bahwa perusahaan kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa mengandalkan persediaan. Lalu kita juga bisa lihat cash ratio mengalami penurunan sebesar minus 40,63%. Ini mengindikasikan kekurangan kas untuk membayar utang lancar. Lalu kita juga melihat perbandingan long term atau solvabilitas.
bisa kita lihat di total debt ratio ini menunjukkan bahwa sekitar 18,24% dari total aset perusahaan dibiayai oleh hutang, yang berarti perusahaan tidak bergantung kepada utang dalam struktur modalnya. Lalu kita bisa lihat di cash coverage ratio menunjukkan nilai negatif yang menandakan bahwa perusahaan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk menutupi kewajiban bunga jangka pendeknya. Lalu kita juga bisa lihat di aset utilization, yaitu adalah days sales in inventory berada pada nilai 51,05%, menunjukkan bahwa persediaan bergerak cukup lambat. Lalu bisa kita lihat di receivable turnover memiliki rasio yang cukup tinggi, yaitu 216,56%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan cukup cepat dalam membayar pemasoknya. Lalu bisa kita lihat di total asset turnover sebesar 18,15%, menunjukkan efisiensi yang relatif baik dalam mengelola aset. Nah, teman-teman, dari yang udah kita bahas dan teman-teman saya bahas tentang analisis rasio keuangan PT Zirexindo, dapat kita simpulkan berdasarkan data yang diberikan dari PT Zirexindo Mandiri Buana Tbk melakukan analisis rasio keuangan secara berkala untuk mengevaluasi kinerja perusahaan selama periode 2022 dan 2023. Analisis ini difokuskan pada 3 aspek utama, yaitu likuiditas, solvabilitas, dan rehabilitas. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempertahankan stabilitas operasional dan mendukung pertumbuhan di tengah persaingan ekonomi yang sangat ketat ini. Analisis ini penting bagi perusahaan untuk memastikan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban keuangan dan mencapai visi untuk menciptakan bisnis yang unggul dengan standar mutu tinggi dan profesional. Analisis rasio keuangan PT Zirexindo Mandiri Buana Tbk untuk periode 2022 dan 2023 bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dalam 1 tahun terakhir. Teman-teman semua, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang telah kami sampaikan dapat terserap dengan baik dan dapat menjadi ilmu tambahan untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah